Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Ketua kelas, tolong disiapkan dulu kelasnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dimulai. Anak-anakku sekalian, Bapak akan absen, jadi dengarkan namanya baik-baik. Alifia Humaira, Angga Saputra, Anissa Akila, Ayatul Husna, Bahtiar. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar bab 3, indahnya saling menghargai dalam keragaman, dengan submateri keragaman sebagai sunnatullah. Jadi di pelajaran ini ada tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah kalian mampu memahami dan menjelaskan arti keragaman sebagai sunnatullah ya. Jadi itu dipahami baik-baik ya. Perhatikan gambar 32 ya. Diperhatikan gambar yang ada di depan kalian, yang ada di layar. Jadi menurut anak-anak sekalian, kira-kira ini gambar apa ini? Ada yang bisa? Ya, betul, bakti sosial. Jadi di bakti sosial ini kira-kira menggambarkan keragaman atau tidak? Menggambarkan ya, karena ada di sini ada berbagai macam orang, ada yang pakai kerudung ya, perhatikan ini. Ada juga yang tidak pakai kerudung. Itu bersama-sama ya melakukan bakti sosial. Jadi membagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya coba kita perhatikan gambar 33 ya, 33. Di sini ada gambar keragaman agama, ada gambar keragaman suku, ada gambar keragaman bangsa. Jadi inilah yang dimaksud dengan keragaman sebagai sunnatullah. Jadi kita di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari berbagai macam agama ya. Di Indonesia ada 5 sampai 6 agama yang diakui. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, dan Bapak ingin bertanya, pernahkah kalian bertemu dengan orang yang berbeda agama? Iya. Atau apakah pernah melihat di TV atau di mana saja
Ingat ya. Pernah ya? Jadi memang Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa ya. Perbedaan ini terkadang menimbulkan berbagai masalah ya. Kalau tidak dikelola dengan baik. Kira-kira bagaimana bentuk masalah yang timbul akibat perbedaan itu? Untuk lebih jelasnya kita nonton videonya ya. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharuskan jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang melarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang-orang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahas SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan terima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan Ya, seperti itu ya. Kalau perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan terjadinya perpecahan. Jadi untuk bedanya, perhatikan gambar ini ya. Jadi ini adalah gambar nyata yang pernah terjadi di beberapa daerah. Ini ada gambar ini, ada orang tua yang protes. Selanjutnya kita akan bekerja kelompok ya. Bapak akan membagi dalam beberapa kelompok ya. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tadi ditukar-tukar dulu ya. Rahman sama Isam di sini. Sini, gantian. Terus diri kena ke sini. Sini ada. Jadi di sini kelompok 1 ya. Nah, di sini kelompok 2. Kelompok 3. Jadi ini ada lembar kerja untuk kalian. Jadi ini dibagi berdasarkan kelompoknya kalian ya. Jadi ada yang mendapatkan tugas membahas tentang keragaman suku, ada yang mendapatkan tugas tentang keragaman bangsa, dan ada yang mendapatkan tugas tentang keragaman agama. Ya, jadi ini nanti. Ya, jadi anak-anak sekalian coba perhatikan ya, perhatikan semua ya. Jadi di sini ada dapilnya. Di bagian pertama itu nama kelompok, yang ditulis nama kelompoknya. Ingat, sudah ingat nama kelompoknya? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3?
Ya, itu nama kelompoknya di sini, kelompok 1, 2, atau 3. Jadi kalian bisa mencarinya di buku, bisa mencari di internet, di HP atau di laptop ya. Nah, pokoknya terserah kalian. Silakan bekerja sama. Itu penting bekerja sama, jangan mencari sendiri-sendiri. Ya, ya ini yang ada di depannya, silakan digunakan. Ya, nah. Mana bahasanya? Ya, ini yang dimaksud dengan agama. Kita buka ini ya. Mau bicara di sini, kira-kira yang mana yang masuk di tugasnya kalian? Ya, berbicara ya di lembar kerja ini kelompoknya. Baiklah anak-anakku sekalian, karena kita sudah menulis hasil diskusi kita, jadi sekarang kita lanjut ke presentasi hasil diskusi kelompok. Mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mencari keragaman agama di Indonesia. Baiklah anak-anak sekalian, itulah yang kita pelajari pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, keragaman itu merupakan hukum alam. Jadi kita sudah tidak bisa lagi menolak ya. Kita tidak bisa lagi bilang kenapa kita tidak diciptakan sama saja semua. Karena itu mari kita memaknai ini sebagai suatu hukum alam atau merupakan sunnatullah, sudah merupakan ketetapan Allah. Sudah paham? Sudah paham? Ya. Setelah kita melakukan diskusi kelompok dan tadi sudah tampil semua ya. Sekarang kita akan menyanyi. Siapa di sini yang suka menyanyi? Saya. Yang suka menyanyi ya. Jadi kita akan menyanyi lagunya Roma Irama. Bagaimana lagunya tadi, enak? Sekarang apa minta kalian mengisi lembar refleksi ini ya. Ini tentang kegiatan yang kita pelajari pada hari ini dan langkah-langkah apa yang kita lakukan pada hari ini. Nah, silakan dijawab ya. Jangan lupa tulis nama dan nomor untuk sudah paham? Selanjutnya Bapak mengingatkan
pekan depan kita akan belajar tentang submateri yang kedua ya. Jadi submateri yang kedua itu ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Jadi kalian bisa mencari-cari di internet, bisa mencari di Google, di YouTube, seperti apa sih ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam itu. Ya? Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita menutup pelajaran ini dengan berdoa dipimpin oleh Akbar. Siap, Allahu Akbar. Marilah kita menuntut pelajaran